Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ustadz, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin kita, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafal mulia yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan karunia sehat, karunia sempat, karunia hidayah pun di tahun yang baru ini 1447 Hijriah. Sekarang sudah 11 Muharram, yang di bulan Muharram ini salah satu bulan yang paling mulia, salah satu bulan yang mulia, yang mudah-mudahan kita di bulan Muharram ini terus menerus meningkatkan amal soleh, ibadah kita yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang senantiasa mencontoh Rasulullah dan senantiasa tidak bosan-bosannya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan oleh seorang khadim. Khadim itu pembantu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, 13 tahun berjuang di Mekah dengan segala ujian, dengan cobaannya, disyariatkan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian di Madinah itu Rasulullah disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa dari penduduk Madinah, yang belakangan disebut dengan Ansor. Ansor itu artinya para penolong. Kalau wong Mekah yang berhijrah ke Madinah disebut dengan muhajirin, wong yang berhijrah. Nah, dari kalangan Ansor ini, salah satu wanita Ansor ini ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia bawa anaknya yang baru umur 10 tahun. Baru usianya 10 tahun, dia bawa langsung menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku, kuserahkan kepadamu untuk berkhidmat, untuk membantu semua keperluanmu. Ini adalah anakku ini, silakan ya Rasulullah. Anaknya itu bernama Anas bin Malik. Jadi salah satu sahabat Rasulullah SAW, dari usia 10 tahun dia melayani Rasulullah SAW, jadi pembantu Rasulullah SAW. Apa kata Anas bin Malik yang hari-harinya bersama Rasulullah SAW? Khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin.
Jadi kata Anas, aku ini menjadi pembantu Rasulullah, melayani Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah SAW itu kurang lebih 10 tahun. Sampai Rasulullah SAW wafat, meninggal di Madinah itu, Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun itu tidak pernah Rasulullah SAW itu ku dengar membentak, fala akul li uffin qattun. Tidak pernah sekalipun aku mendengarkan Rasulullah SAW yang selama 10 tahun itu Anas jadi pembantunya, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW itu membentak, ngomong marah, bahkan bermuka masam pun tidak pernah. Masya Allah, ini luar biasanya Rasulullah SAW. Kita kalau nak nyingok pribadi manusia atau pejabat-pejabat yang mungkin manis di depan publik kita baik, yang paling tahu dengan kita siapa kita tuh ya wong-wong deket kita. Kalau kita bertemu 2 minggu sekali nih, ya jengok bagus Ustadz ini, Ustadz ini bagus. Kalau sekarang ketemu cuman 2 minggu sekali. Tapi sebagaimana kalau kita pengen nyingok aslinya wong itu, tanyalah wong-wong dekatnya. Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW. Selama 10 tahun itu kata Anas, tidak pernah sekalipun aku dibentak oleh Rasulullah. Fala akulli uffin qattun, tidak pernah. Saking lemah lembutnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah bertanya ketika aku tidak melakukan sesuatu, ngapo aku tidak melakukannya. Tidak pernah Rasulullah SAW. Jadi hebatnya Rasulullah SAW, di mata wong yang terdekatnya pun itulah akhlak yang sempurna. Seorang suami nak jingok aslinya, seorang pejabat nak jingok aslinya. Kalau di masyarakat pacalah dipoles-poles, ada pencitraannya. Tapi nak tahu aslinya kepada siapa? Kepada orang dekat, pada bininya, anak-anaknya, pembantu-pembantunya. Asal ngomong bagus di depan wong, ya mungkin boleh jadi asal didengar oleh bininya. Sudah-sudahlah di rumah damai itu. Sudah-sudahlah uji pembantunya. Pecahnya baik di depan mah itu. Biasanya kebanyakan mah itu. Tetapi hebatnya Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, meskipun dengan wong-wong yang terdekatnya, notabene wong yang membantu Rasulullah, Anas bin Malik menjadi sahabat yang terpukau dengan akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa menteladani Rasulullah SAW dan mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan fikih muamalah ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di 2 pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang nafkah atau nafkah, tentang kewajiban untuk menafkahi, kewajiban suami menafkahi istrinya, kewajiban wong tua menafkahi anaknya, kewajiban anak menafkahi wong tua. Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan seorang istrinya. Seorang bapak atau wong tua, kepala rumah tangga, itu wajib untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan. Anak pun memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi wong tuanya dengan syarat-syaratnya. Selanjutnya masih dalam bab nafkah ini, karena kita punya kewajiban untuk memenuhi nafkah ini, maka hal yang lebih penting dan juga saling berkaitan adalah untuk mencari nafkahnya. Karena kita punya kewajiban untuk memenuhinya, maka berkaitan di dalam kaidah fikih, sesuatu yang berkaitan ini ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kalau tidak ada dia yang wajib itu tidak sempurna, maka dia menjadi wajib. Contoh, wudu. Wudu itu asalnya tidak wajib, tetapi ketika sholat kita harus suci. Ketika sholat kita harus suci dari hadas kecil. Maka untuk supaya sholat kita itu sah,
maka kita harus berwudu. Harus berwudu. Maka wudu juga menjadi wajib ketika nak sholat. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sehingga karena kita punya kewajiban untuk memenuhi nafkah diri kita, nafkah wong rumah kita, nafkah anak kita, memenuhi nafkah wong tua kita, maka untuk mencari nafkah itu adalah kewajiban. Jadi hari ini kalau ada di antara kita banyak wong di luar sana yang meninggalkan kewajiban untuk mencari nafkah karena menuruti kemalasannya. Karena menuruti kemalasannya itu berarti dia sudah melakukan perbuatan yang zolim dan berdosa. Minimal zolim berdosa untuk diri dia dewe. Belum lagi kalau dia sudah punya kewajiban untuk menafkahi. Maka kita sebagai manusia itu harus untuk berusaha mencari nafkah ini. Dan mencari nafkah ini ada tuntunannya di dalam syariat ini. Tidak asal-asalan wae. Karena penting untuk memenuhi kebutuhan nafkah ini kagak berkaitan dengan banyak hal di dalam urusan agama kita dan urusan akhirat kita. Seorang yang kalau asal-asalan mencari nafkah, nafkah yang haram dia ambil, kemudian nafkah itu dia penuhi untuk anaknya, untuk bininya dari yang haram itu, maka dia akan mendapatkan banyak ujian dari situ, banyak kesulitan. Kalau kita ada anak yang nakal, bini yang tidak nurut, jangan-jangan muaronya, kesalahan utamanya, pokok dari kesalahannya bukan di anaknya dulu, bukan di bininya dulu, tetapi boleh jadi kepala rumah tangganya, kita sebagai suami itu asal-asalan dalam mencari nafkah. Kita sebagai suami, kepala keluarga itu tidak lagi mencari nafkah itu dengan cara yang ditonton oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar rumah tidak peduli lagi dengan yang halal, tidak peduli lagi dengan yang haram. Yang penting ngono duit. Yang penting anakku makan, yang penting biniku makan, pacarku nafkahi. Yang penting itu, masya Allah, maka disitulah kesulitan-kesulitan akan datang. Kullu lahmin, setiap daging, setiap darah yang tumbuh min suhtin, dari yang haram, maka itu akan menjadi ruang-ruang syaitan. Apa kaget kita ngajak anak ke masjid, ngajak anak sholat, nyuruh anak sholat, dia males nian, tak galak dia ngomong, kemungkinan boleh jadi muaronya ada pada saat kita mencari nafkah. Nah ini menjadi penting. Sehingga para ulama menyebutkan untuk syarat-syarat mencari nafkah adalah yang pertama, ikhtiyar wa tawakkal. Berusaha terus-menerus tanpa henti, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Muluk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijangkau. Kemudian berjalanlah famshu fi manakibiha, dari segala penjuru bumi, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Itu bagian dari perintah untuk kita mencari rezeki seluas-luasnya. Mana ada peluang kita cari. Kemudian surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ini ayat berkaitan dengan salat Jumat. Salat Jumat. Jadi pada masa itu para pedagang di sekitar Masjid Nabawi itu ketika salat Jumat itu sudah akan ditegakkan, masih ada kesibukan untuk berdagang. Sibuk dalam berdagang. Nah, maka ada syariat bahwa perdagangan itu ditinggalkan terlebih dahulu. Fa idza qudiyatis shalah, barulah setelah sholat itu ditunaikan, selesai sholat itu,
fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, maka carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa berkaitan antara mencari nafkah dan juga ibadah. Mencari nafkah dengan ibadah, dua-duanya kewajiban, tidak pacak ditinggalkan salah satu. Hari ini banyak orang dengan ngomong bahwa alasan mencari nafkah, alasan mencari rezeki, tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, meninggalkan kewajiban sholat. Ada sempat lagi nak sembahyang, keluar gelap, sebelum subuh lah keluar, sembahyang subuh lewat, zuhur sibuk, sembahyang zuhur lewat, asar lah lebih sibuk lagi, lewat pula, balik gelap, maghrib lewat, isya lewat. Katanya dia mencari nafkah, maka mencari nafkah ini menjadi batil, menjadi rusak. Karena apa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Jadi inilah pentingnya kita untuk menyadari bahwa nafkah atau mencari nafkah itu bagian daripada kewajiban. Kemudian yang kedua, kata para ulama, seseorang harus afdaluhu, mengutamakan tentang mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal ini penting. Maka ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Di kitab ini disebutkan, sayati zamanun 'alan nasi la yubalil mar'u bima ahadul mal amman halal au min haram. Akan datang, akan tiba kagak masanya, manusia itu datang zamannya ketika manusia itu tidak peduli lagi tentang urusan nafkah ini, entah itu halal, entah itu haram. Hari ini banyak nian pekerjaan-pekerjaan itu yang sudah terkontaminasi dengan yang haram. Tetapi manusia dengan alasan dia tidak sanggup untuk mencari yang lain, atau dia tidak sanggup untuk mencari opsi-opsi yang lain, maka dia akan terus-menerus berkubang dengan yang haram itu. Nah, jangan sampai kita terus-menerus berkubang dengan yang haram. Cari kerja yang halal. Jadi mengutamakan yang halal, bukan gengsi. Bukan gengsi. Kalau memang sudah sesuatu itu yang haram, cari-cari jalan pintas. Ini hari ada main di internet itu banyak bagian-bagiannya. Kalau slot itu sudah jelas. Slot itu sudah jelas. Majelis ulama sudah memfatwakan haram. Itu sudah jelas karena itu memang gharar, perjudian. Kalau sekarang ada namanya saham atau Bitcoin. Bitcoin. Sekarang Bitcoin itu lagi banyak mengikut. Saham itu ada saham yang halal. Jangan salah. Kalau ada yang main saham, bisnis di saham, itu ada saham-saham yang halal. Banyak dosen-dosen di UIN itu dia mengkampanyekan saham-saham yang halal karena pasar muslim ini besar. Boleh belajar, kita belajar sama-sama kalau memang ada kemampuan di situ. Di bidang-bidang IT ini, tapi kita harus mengutamakan yang halal, kita jingo yang halal. Kemudian kata para ulama, untuk menyimpulkannya bahwa cara mendapatkan rezeki yang halal mulai dari akadnya yang sah. Akadnya yang sah. Hari ini praktek-praktek jual beli ini sudah berubah zamannya. Tidak kita dulu, tidak tatap muka lagi. Ini hari pacak di marketplace itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada dan lain sebagainya. Itu seorang pembeli tidak lagi bertatap muka dengan penjual. Bolehkah itu? Maka para ulama itu menyebutkan boleh transaksi itu dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama,
akadnya akad yang sah jual beli. Tidak ada tipu menipu di situ. Tidak ada tipu menipu. Yang kedua, produknya harus halal. Yang diperjualbelikan itu produk yang halal. Produknya bagus, halal. Jadi kalau tidak ada unsur tipu menipu kayak barangnya yang digambar mah ini asa datang lain, atau barang yang digambar besar, ukurannya besar, asa datang cuman kecil nian. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik. Kemudian tidak merugikan, la doror wala diror, tidak merugikan satu sama lain. Nah, jadi disimpulkan untuk mencari nafkah ini dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, bin niyatul ikhlas wa thawabuhu minallahi ta'ala. Jadilah kita ikhlas dalam mencari nafkah ini. Jangan sampai kita ngerasa terpaksa. Jangan sampai kita ngerasa dah merati aku nian bini ku ni, nyaroi aku nian anak ku ni dah. Tidak boleh. Tidak boleh berkeluh kesah. Ngapa? Innaka lan tanfaku nafaqatan tambaghi biha wajhallahu illa ajirat. Kata harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali diberikan oleh Allah pahala. Jangan dikira kita keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, untuk menunaikan nafkah kepada bini, kepada anak, kepada orang tua. Jangan dikira itu tidak berpahala. Bahkan itu adalah pahala yang ajrun azim, pahalanya besar. Ya. Maka kami ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kami ini begawi di pabrik ini susah nih ya. Ngapo? Begawi dalam seminggu tuh 6 hari, 12 jam. Kadang ada lemburnya pula, sip-sipan pula, sipnya kadang siang, sipnya kadang malam. Sehingga tidak nentu jam tidur beda, nentu. Untuk duduk di majelis ilmu itu Ustaz pengen nian sebenarnya. Pengen nian sebenarnya duduk cak kita nih Pak. Karena kita alhamdulillah ada keluangan waktu, tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang pengen nian untuk duduk di majelis ilmu, tetapi tuntutan untuk mencari nafkahnya tidak bisa. Tidak bisa. Padahal dia pengen untuk duduk bermajelis ilmu, duduk mengkaji, duduk berzikir, duduk membaca Al-Quran. Pengen, tapi apa? Tidak ada kemampuan. Maka lapangkanlah hatinya. Jangan jadi gitu, tinggal ke bayo gawian mah itu nyaroi. Jangan. Lapangkan hatinya. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan, itu adalah salah satu daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya besar. Adapun tidak sempat duduk di majelis ilmu, adapun tidak sempat untuk mengkaji Al-Qur'an, adapun tidak sempat untuk belajar hadis, itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Carilah waktu-waktu sesempat-sempatnya. Carilah waktu-waktu luang untuk meluangkan waktu ke hal-hal yang menuntut ilmu. Nah, jadi itu bagian daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, apa baik yang engkau berikan makanan kepada istrimu itu adalah sedekah. Jadi kita tidak perlu nak ngomong ke sedekah tuh untuk orang lain, untuk siapa. Setiap kita mencari nafkah, kita berkeringat, kita kurang tidur, kita kelelahan, kita kecapean, kemudian kita dapat hasil daripada kelelahan kita itu, kemudian kita nafkahkan kepada bini kita menjadi makanan yang dia makan, maka itu disebut sedekah. Pahalanya sama dengan pahala kita bersedekah, tidak sia-sia Pak, tidak sia-sia. Itu juga sebagai sedekah. Ustaz, aku nih gaji pas-pasan, ya gaji UMR pas-pasan baik untuk nafkahi anak bini,
dak sempat, dak cukup duit untuk nak bersedekah ke masjid, untuk nak bersedekah maulid, paling dikit-dikit baik. Cuman pacak 50.000 sebulan, cuman pacak 100.000. Aku iri nian kadang dengan wong tu yang rezekinya berlimpah, sedekahnya banyak. Pacak sedekah ke masjid 2 juta, sedekah ke masjid 5 juta. Dah usah iri. Karena Allah memang menentukan takdir rezeki kita atas kadarnya itu, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pun yang kita usahakan setiap hari memberi nafkah kepada anak istri itu bagian daripada sedekah. Itu bagian daripada sedekah. Maka kata para ulama pun sebaliknya. Kalau dalam kaidah usul fikih itu mafhum muhalafahnya, ketika kita mengusahakannya itu menjadi sedekah, menjadi pahala yang besar, jadi kebaikan. Sebaliknya ketika kita menelantarkannya, pemahaman daripada kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau kita menelantarkan, kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau kita malas-malasan mencari nafkah sehingga anak bini tadi tidak tertanggung nafkahnya, tidak peduli sama sekali, maka itu menjadi dosa. Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itman ayyadhi'u minal ya'mul. Cukuplah bagi seseorang itu berdosa besar ketika dia menelantarkan atau meninggalkan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, meninggalkan anak bini. Nah, ini bahaya nih Pak. Ya, kadang-kadang ada bertemu beberapa kasus wong-wong yang mungkin secara prestasi bagus gawiannya, tetapi dia tidak peduli dengan anak bininya. Entah anak bininya nak ngapo, tidak peduli. Gawinya apa? Ya gawinya tadi berjudi, minum-minuman keras, nyari, ya maaf ngomong tuh nyari betina-betina lain. Banyak Pak terjadi yang kayak itu. Itu kadang bukan di taraf-taraf kita-kita yang mungkin gajinya bulanan pas-pasan 5 juta, 10 juta. Bahkan bagi wong yang gajinya lebih besar dari situ, yang lah 2 digit, yang lah manajer 25 juta gajinya, 50 juta gajinya. Bahkan yang mah itulah yang besar ujiannya biasa. Yang besar ujiannya sehingga dia sibuk mencari yang haram. Sibuk mencari yang haram sehingga bininya tadi tidak diruruinya lagi, anak-anaknya ditelantarkan. Nauzubillah min zalik. Ya. Inilah wajibnya kaum muslimin ini, pentingnya kaum muslimin ini belajar ilmu. Tahu tentang porsi nafkah, tahu tentang cara mencari ilmu, mencari nafkah, sehingga tidak sebasingan dalam hidup ini, tidak bukan semau kita baik. Karena memang uji kita Pak, kalau lemak, kalau banyak duit cak sianur, kita kan kadang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Caknya lemak, cak dia itu bisnisnya banyak, bisnisnya besar, duit sehari masuk pacak berjuta-juta, tiap bulan ratusan juta duitnya. Uji kita. Karena Allah tahu tentang kadar kemampuan kita. Boleh jadi kalau kita yang ada di posisi dia, kita tidak kuat dengan ujiannya. Boleh jadi. Nah, maka yang kita laksanakan untuk terus-menerus berusaha mencari nafkah tanpa membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah prinsip-prinsip untuk mencari nafkah ini harus kita perhatikan terus-menerus. Jangan sampai kita menjadi wong-wong yang zalim, manusia-manusia yang merugi. Bahkan kemarin kita jelaskan bahwa seorang suami itu akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersungguh-sungguh untuk mencarikan nafkah untuk istri. Hari ini banyak suami, banyak kepala rumah tangga, apalagi kami sering kali menemukan kasus-kasus dari yang baru-baru menikah ini. Karena memang tidak punya
tidak punya ilmu tentang rumah tangga ini. Dia pikir kalau sudah berumah tangga, sebelum dia berumah tangga ini, ya dia pikir yang senang-senangnya baik, tanpa memikirkan beban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Maka ini harus kita pahamkan. Bagi kita mungkin bapak, seorang kakek, seorang wong tua, kepala rumah tangga, kita pahamkan kepada anak-anak kita yang mungkin dia sudah selesai studinya, belajarnya, sudah selesai kuliahnya, sudah selesai sekolahnya, sekarang dia sedang bekerja, kemudian dia sudah ada pasangan yang akan dia siapkan untuk dipinang. Itu harus kita pahamkan bahwa setelah berumah tangga punya banyak beban dan tanggung jawab. Banyak beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dan salah satunya yaitu mencari nafkah, yaitu nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal menjadi penting. Sehingga kita sama-sama, mudah-mudahan kita galo-galo di sini menjadi bapak, menjadi ayah, menjadi kepala rumah tangga yang Allah cukupi rezeki kita, yang Allah mudahkan rezeki kita, yang Allah jadikan kita ini manusia-manusia yang bertanggung jawab. Karena berawal dari rumah tangga kita masing-masing. Bagusnya tatanan kehidupan masyarakat itu berawal dari rumah tangga masing-masing. Kepala rumah tangganya bertanggung jawab kalau tidak meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat dijaga, bahkan sholat 5 waktu, bahkan sholatnya ke masjid. Sholatnya tidak cuma yang 5 waktu, ditambah sholat duha. Sholat duha ini sholat rezeki. Banyak kita laksanakan sholat duha, insya Allah banyak juga rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sholat tahajud, banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, puasa dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita galo-galo diberikan kemudahan insyaallah, dan kita galo-galo diberikan rezeki yang lapang, yang luas, yang berkah. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu, Bu, apalagi ibu-ibu yang di rumah yang berwirid untuk lakinya dalam mencari nafkah, diamalkan doanya. Apa doanya? Bagus untuk kita. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa dari Rasulullah SAW untuk mendapatkan kecukupan dalam rezeki. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, ikfini, cukupi hamba ya Allah. Ikfini, cukupi hamba dengan yang halal, sehingga tidak memerlukan lagi yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupi hamba ya Allah dengan yang halal, baik. Jadi kalau kita sudah ngerasa yang halal itu cukup, insya Allah kehidupan ini, rumah tangga ini jadi berkah. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan kayakan aku ya Allah dengan karuniamu, sehingga aku tidak membutuhkan pertolongan daripada makhluk yang lain. Karena Pak, kalau kita meminta pertolongan, kita kan misalnya nafkah kita tidak cukup, ya otomatis kita ini akan merugikan wong lain, minimal membebani wong lain. Ya nak berutang, nak berasa, kalau ke warung nak kasbon, aku tolongnya. Kalau kita itu kan akan memberatkan wong lain. Maka kita minta kepada Allah, wa aghnini bifadlika amman siwa. Kayakan aku ya Allah dengan karuniamu. Kita minta kita ini dikayakan dan dicukupkan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi beban bagi wong lain. Tidak menjadi beban bagi wong lain, atau kita minimal tidak
mendapatkan kesulitan atau mendapatkan salah satu dalam tanda kutip kehinaan. Kata Rasulullah SAW, Pak, hutang itu menjadi kehinaan di siang hari dan menjadi kesulitan di malam hari. Itu nih kalau ada hutang, malam hari, tercangak, ya Allah belum lunas hutang. Banyak ini hutang nih, cicilan kayak belum cicilan ini, belum hutang ini. Hutang itu kata Rasulullah SAW itu akan menjadi kehinaan di siang hari. Ngapa kita kehinaan di siang hari? Kita, Pak, ketemu dengan uang yang kita hutang itu, rasanya tidak lemak. Kita berutang dengan uang ini kita hutang. Meski uang itu sebenarnya tidak ngejek kita, sebenarnya uang itu tidak ngomongnya kita, sebenarnya uang itu tuh tidak senyum ke kita karena dia ada masalah lain, rasa hati kita tidak lemak. Biasanya tidak lemak. Karena apa? Karena hutang itu menghinakan kita. Nah, maka yang kita pinta pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal sehingga tidak membutuhkan yang haram. Merasa cukup kita nih, Pak. Ngerasa cukup itu bukan kaya, bukan harus gaji besar. Ada manusia uang yang gaji besar tapi tidak ngerasa cukup, ngerasa kurang terus. Semakin besar gajinya, semakin tinggi gengsi hidupnya, sehingga melarat hidupnya, berkesusahan sepanjangan. Ada pernah datang ke kami, istrinya pegawai bank, suaminya polisi di institusi yang besar, polisi pegawai bank. Tapi dia ceritakan, pokoknya kami ini Ustaz hampir setiap hari nak bercerai. Tiap hari nak bercerai, Pak. Ya. Karena sudah hutang di sana numpuk. Padahal uji kita hidupnya sudah prestis, sudah bagus. Mungkin gajinya sudah besar-besar galau. Tetapi apa? Karena tidak ada kecukupan di dalam hati. Jadi kehidupan ini tentang kecukupan dalam hati. Maka kata Rasulullah SAW, al-ghina, kaya itu ada di dalam hati. Bukan tentang materi. Manusia ini kalau hatinya tidak kaya, hatinya tetap miskin, sebanyak apapun harta, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Maka kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina huna, kaya itu ada di dalam hati. Wa anini bi fadlika amman siwak, mudah-mudahan kita diberikan kecukupan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi manusia yang menyusahkan orang lain. Kita tidak menjadi manusia yang merepotkan orang lain dan kita bisa mencukupi diri kita dan menafkahi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.